Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, bersyukur untuk sukacita, hikmat dan kekuatan yang Tuhan berikan. Hanya karena Engkau Tuhan, maka kami mampu melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 19 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Saudara yang dikasih Tuhan, Gubernur Sumatera Utara pernah mengatakan dengan nada bercanda bahwa kemungkinan orang-orang jahat di wilayahnya tercipta dari tanah sengketa. Kasus mafia tanah dan sengketa tanah di Sumatera Utara memang termasuk tinggi. Begitu juga di berbagai wilayah lain di Indonesia. Ada saja orang yang senang menyerobot batas tanah milik orang lain. Ulangan 19 ayat 14 ini mengajarkan tentang kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati batas tanah sesamanya. Kita semua perlu untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hal menghargai milik orang lain. Bukan cuma antar tetangga saja bisa terjadi sengketa karena adanya penyerobotan, tapi antar negara pun bisa terjadi konflik karena adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai wilayah negara lain. Meskipun ayat ini khusus mengajar untuk tidak menggeser batas tanah, tapi ayat ini mempunyai makna bagi kita semua agar kita hidup dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya dalam aspek tanah saja, tapi dalam berbagai aspek lainnya. Dalam hidup kita sehari-hari, kita perlu menghormati batasan yang ada. Jangan kita ingin menguasai milik orang lain, dan jangan kita berupaya sedemikian rupa untuk mengambil alih harta kepunyaan orang lain. Batasan hak milik orang lain jangan kita lewati, termasuk juga soal pasangan hidupnya, rumahnya, usahanya, pekerjaannya, dan sebagainya. Dalam Amsal 15 ayat 25 di situ tertulis, rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Orang yang congkak, sombong, tinggi hati, suka semena-mena terhadap orang yang lemah. Janda dalam ayat ini mewakili orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya dan rentan terhadap kekuasaan. Terhadap mereka, banyak orang yang lebih berkuasa, sering bersikap tidak adil. Tapi Tuhan tidak membiarkan hal itu. Tuhan menegakkan keadilannya dan membela hak orang-orang yang lemah. Kalau kita melampaui batas hak orang lain, maka kita menjadi lawan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini secara lebih dalam mengajar kita agar kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan merasa puas dengan berkat Tuhan yang ditetapkan untuk kita. Jangan kita mengingini apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan kita serakah sehingga kita berusaha untuk merenggut kepunyaan orang lain karena ketamakan atau keserakahan kita. Mari kita hormati Tuhan dengan taat dan menghargai setiap batasan yang ada yang ditetapkan oleh Tuhan. Jangan mengira bahwa sedikit saja menggeser atau sedikit saja merebut milik orang lain tidak akan kelihatan atau tidak akan ketahuan oleh Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan. Bahkan Ia tahu dan melihat sampai kedalaman hati kita. Karena itu mari kita senantiasa hidup dalam keadilan
dalam kebenaran dan dalam kasih-Nya. Ketika kita menghormati batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan akan baik dan hubungan kita dengan sesama juga baik. Tidak ada konflik, tapi yang ada adalah damai sejahtera dan sukacita dalam persaudaraan. Ketika kita setia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat-Nya dan sukacita yang sejati yang kita alami dalam hati dan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar untuk menghargai milik orang lain, tidak menggeser batas tanah, tidak merebut hak-hak orang lain, tidak melakukan upaya-upaya untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Tolong kami supaya hati kami bersih dari segala keinginan yang tidak benar, dari segala keserakahan dan ketamakan. Bersihkan dan kuduskan setiap hati kami Tuhan, agar senantiasa penuh dengan kebenaran, kesucian, dan keadilan. Meteraikan ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan tolong kami sehingga kami senantiasa hidup berbuah-buah dalam kebenaran firman-Mu. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak di malam ini. Berikan ketenangan dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Kami juga berdoa membawa setiap pergumulan dan persoalan kami masing-masing kepadamu, agar Tuhan menjawab, menolong setiap kami, menyatakan kuasa pemulihan, kesembuhan, pertolongan, kemenangan, jalan keluar, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami lawatan Tuhan. Kami alami mujizat-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lawatlah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini, agar setiap orang dari segala bangsa percaya dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.